Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kapa Channel. Baru-baru ini viral masalah ricuhnya ajang pencari karyawan atau yang dikenal dengan sebutan job fair. Masih banyaknya pengangguran di tanah air mendorong membludaknya para pencari kerja yang hadir di event job fair tersebut. Job fair yang bertajuk Bekasi Pasti Kerja Expo yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi di Presiden University Cikarang Utara pada Selasa 27 Mei 2025 sempat diwarnai kericuhan. Puluhan ribu pencari kerja yang memadati lokasi saling berdesakan, bahkan terlibat aksi saling dorong hingga memicu keributan dan berakhir dengan adu jotos sesama pencari kerja. Aduh, gak bagus ya, gak bagus. Di era digitalisasi ini kok masih ada ya penerimaan karyawan melalui offline? Harusnya sudah berbasis online semua. Jadi nggak kayak gini nih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2025 menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai 153,5 juta orang, bertambah 3,67 juta orang dari Februari 2024. Sementara itu jumlah pengangguran di Indonesia meningkat mencapai 7,28 juta orang, naik 1,1% atau sekitar 80.000 dibanding Februari 2024. Namun kabar buruknya, saat viralnya kericuhan tersebut, tersirat kabar bahwa salah satu HRD yang bekerja di perusahaan dalam negeri membocorkan kabar bahwa job fair hanya menjadi ajang formalitas karena aturan pemerintah. Beredar di berbagai media sosial, Instagram, TikTok, bahkan X. Nih komentarnya seperti ini. Aku salah satu staf HRD dan 90% job fair seperti ini itu hanya formalitas karena perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini. Padahal kita lagi nggak cari pekerja, itu katanya. Pihak perusahaan juga nggak bisa berbuat apa-apa daripada harus bayar denda. Saran aku, kalau kalian cari loker, paling akurat itu di Jobstreet dan aplikasi sejenis. Tambah relasi juga, karena pihak perusahaan kebanyakan menanyakan rekomendasi pada karyawannya. Pelamar rekomendasi itu kemungkinan diterima lebih tinggi. Tulisnya itu di media sosial. Berarti orang dalam lebih berpengaruh, bro. Pak, ada juga dugaan kalau salah satu HRD dari perusahaan yang mengikuti job fair itu bilang ini hanya formalitas karena perusahaan itu mengikuti aturan dari pemerintahan untuk menggelar job fair. Itu gimana, Pak? Nah, itu pernyataan yang nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD siapa? Belum diketahui, Pak. Itu salah satu HRD dari perusahaan. Mendongkrak nama perusahaan itu, Pak, biasanya apa? Berarti kurang ajar tuh. Ada penelusuran nggak, Pak, terkait hal itu nanti, Apa? Pak? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD-nya siapa? Jangan bikin hoax saya.
Nggak tuh dari Gitu. netizen Pak yang pada komen katanya tuh Masa netizen? Saya tanya pertanyaannya, netizennya hadir kan di situ. Info dari HRD itu katanya tuh Kemarin netizen juga bilang Tuhan udah turun ngasih kerjaan, bukan lapangan pekerjaan. Serius nggak bohong? Gimana tuh? Kemarin ada malaikat di Kementerian Tenaga Kerja, malaikat turun memberi tenaga kerja, kata HRD. Masa kamu nurutin dengan kata-kata? Tapi kalau itu Fakta benar dong gimana caranya. Pak? Kalau itu benar gimana Pak? Ada penelusuran nggak? Ya wajib dong, nggak boleh. Karena itu kumpulan masyarakat atau rakyat yang ingin mencari kerja. Kemudian berarti ada sebuah kebohongan di situ. Sampai HRD ngomong begitu. Nah, Wakil Menteri Tenaga Kerja ini juga jadi emosi nih. Gak usah emosi Pak. Selesai acara job fair ini harusnya dievaluasi. Bener nggak teman-teman? Evaluasi lagi perusahaan-perusahaan yang kemarin ikut di job fair. Apakah ada penerimaan karyawan-karyawan baru atau tidak? Nah, kalau tidak ada, baru Pak sanksi aja gitu. Teman-teman yang sedang mencari pekerjaan tetap semangat. Semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya. Besok jadikan ke Bandung. Jadi, gua udah siap-siap, gua udah izin juga. Bandung? Kapan ke Bandung? Kapan? Makanya cek grup, ngerti nggak sih lu? Orang kalau bahas di grup tuh dibaca. Oh di grup. Dari kemarin kan udah dibahas. Kenapa lu nggak pernah baca? Mana HP lu coba Ada, sini gue lihat. Itu ada. Nih, tuh notifikasi sampai 99 nggak pernah lu baca. Biar bagus. Giliran di luar lu main HP mulu, tapi giliran ada pembahasan di grup nggak pernah dibaca. Hah? Mau lu apa sih? Percuma dong ya kalau ada grup WA tapi nggak pernah ikut ngobrol, nggak pernah dibaca chat dari teman-temannya. Ini kelakuannya sama tuh. Ada teman saya juga kayak gitu, banyak. Beda sedikit ya kan, tapi sama. Sama-sama berbeban, bedanya satu beban bawaan pabrik, satu lagi bawaan nasib. Untuk gaya hidup versus bertahan hidup. Woi, awah, ya, woi, Mampus lu, mama dilawan. Apes lu bang. Hari apa sama tidak ada di kalender ya? Kalau gua malu tuh. Udah bang, jual aja bang motor bang. Aduh asli malu itu, malu. Jual aja bang itu motor bang. Aduh, emang ras terkuat tuh. Beli satu gratis dua. Hah? Dua permen. Marketing kelas. Aduh. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video saya yang lain. Terima kasih yang sudah support terus channel saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.